Halo, willkommen, selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini. And Juju and Dini. Sebenarnya aku lagi sedih banget, Din, karena akun Instagramku hilang, kena hacker, ya. Dan Abis itu diretas. diretas, dan itu murni karena kebodohan saya sendiri. Kita semua tahu ya bahwa apapun itu, formulir apapun, link apapun, ketika kita diminta untuk memasukkan username dan password, itu udah nggak boleh. Kita udah tahu itu kan, saya juga udah tahu itu. Tapi pada saat itu saya di DM itu disuruh meminta masukkan formulir, ya saya nggak perlu jelasin lebih jelasnya apa. Saat itu saya tuh lagi bener-bener lelah fisik dan mental, dan moodnya lagi jelek dan nggak bisa berpikir jernih, Din. Akhirnya saya ngeklik aja itu linknya, masukkan username Instagramku, masukkan passwordku. Akhirnya setelah itu gagal terus sebenarnya ketika memasukkan password itu, gagal lagi. Dan akhirnya saya ganti password yang ada di Instagram, dari dalam itu diganti, dan sepertinya sudah terekam itu. Nah itu. Setelah itu pas baju gitu kan, jadi aku merasa bersalah gitu lah. Aku juga nggak kepikiran kalau itu tuh fraud gitu. Setelah logout masuk lagi udah nggak bisa, emailnya udah diganti, username-nya udah diganti, kita ngecek email juga nggak bisa. Maksudnya ngecek email tuh udah email orang lain, di situ udah nama orang lain. Iya, maksudnya udah diretas sama dia gitu. Nah, kasus kayak gini ternyata banyak banget. I'm not the only one who did this very silly thing, ya kan. Ternyata banyak juga. Dan mungkin kamu punya pengalaman apa gitu, Din, atau temen kamu pernah diretas juga gitu, di hack? Kalau diretas sendiri gitu belum pernah. Tapi kalau misalnya dia ngebantuin akun temennya yang diretas, gitu. Temen kamu ada yang bisa bantuin gue dong? Coba ya kalau hubungin ya, gimana ya. Soalnya salah satu media sosial kita yang udah followernya ratusan ribu ya, udah lumayan banyak kan, dan postingannya juga udah banyak, terus hilang, itu kerugiannya nggak main-main, ya kan? Apalagi yang kayak Baju cerita, teman Baju itu kan juga ada, terus dia sampai berani bayar puluhan juta biar akunnya balik, karena itu buat jualannya Baju, itu kayak sumber penghasilan gitu. Terus kalau mau dibalikin akunnya itu, si hacker ini, Din, ada juga yang menggunakan akun yang udah diretas itu untuk kriminal, untuk menipu orang. Untuk biar dia memanfaatkan followers yang banyak itu buat nipu, biar dia dapat keuntungan banyak sebanyak-banyaknya. Padahal itu bukan pemilik asli dari akun tersebut ya. Terus kerugian lainnya ya, kayak kan udah ada ribuan postingan tuh, dan satu video reels Instagram itu dalam hitungan hari ada yang sampai jutaan views gitu loh. Nah begitu hilang, ya sudah. Iya benar. Dan disitu kan itu banyak kerja keras bertahun-tahun. Iya, dan disitu udah banyak endorsement Baju juga, kerja sama brand banyak juga gitu. Dan kalau misalnya yang udah sih ya udah ya Baju, misalnya kerjasamanya udah selesai sama brand itu, tapi yang akan ini kan yang Baju masih ada yang belum selesai. Bahkan masih ada yang belum selesai, dan ada yang akan mulai, dan itu project yang besar menurut saya gitu, karena brandnya juga besar, dan endorsementnya juga dalam waktu yang cukup lama gitu, dan itu kemungkinannya bakalan gagal karena saya kehilangan Instagram. Tapi saya juga nggak mau berlarut-larut sedih, berlarut-larut menyalahkan diri sendiri gitu kan, karena sebaik apapun kita, ada orang jahat di luar sana gitu kan, ya kan. Istilahnya tuh even good people can get a bad day gitu kan. Everyone can get bad days gitu, Kalau kata teman saya gini, iya, nggak semua orang baik dapat orang baik, nggak semua orang baik dapat perlakuan baik gitu. Ada perempuan baik nikah juga sama suami yang nggak baik banyak gitu kan. Ada yang perbuatannya baik tapi
ada yang membalasnya dengan jahat gitu. Jadi bukan berarti oh kamu kena karma, oh kamu kualat atau apa, belum tentu juga. Jenis penipuan atau peretasan atau lain ya. Gitu kan. Selain yang memang dari Instagram gitu ya Baju. Itu yang orang suka ngirim link yang .apk atau WhatsApp Baju. Lewat WhatsApp. Lewat WA gitu APK kan. ya? .apk atau apapun yang dia tuh link biru gitu. Dan pasti dikirim sama nomor yang kita nggak kenal gitu, dan itu menawarkan kayak bantuan gitu Maju. Kayak dia kok tiba-tiba tahu aja gitu, misalnya kita lagi butuh duit kah, atau kita lagi ada masalah di bank kah, dia mau bantuin apa segala macem gitu. Bantuan atau Anda terpilih menang hadiah, silakan masukkan isi formulir berikut ini gitu. Nah, itu yang hadiah itu udah banyak Maju, yang baru itu bantuan, jadi kita kayak merasa dibantu gitu. Kayak dia itu seolah-olah CS bank ini dan logonya itu WhatsApp-nya itu bank gitu loh. Padahal WhatsApp-nya bank, tapi kalau kita teliti lagi nomornya itu bukan, iya nomornya itu nomor nggak dikenal. Nah, targetnya adalah orang-orang tua yang ini yang gampang kena yang gampang ngeklik segala macam, yang gitu kurang kan. cross check ya. Iya, itu jahat banget aja, jahat banget. I don't know gitu. Dan masih banyak gitu yang ketipu gitu. Parah. Dan kerugiannya kalau Mbak Ju tadi kan yang endorsement itu palingnya udah diklik, maksud aku susah amat, linknya diklik, terus abis gitu APK-nya keinstall, otomatis m-bankingnya dia itu duitnya masuk ke penipunya. Parah banget. Ya itu kalau ada yang auto masuk ya kan, ada yang merekam aktivitas kita di media sosial, di internet itu kerekam semua, termasuk ketika kita memasukkan PIN ke m-banking gitu, udah mereka udah merekam itu. Lebih canggih dan PIN-nya. Lebih canggih, jadi APK-nya keinstall, kita belum masuk apa-apa, udah masuk ke dia duit kita yang di m-banking tersebut gitu. Aduh, kerja keras itu selama bertahun-tahun. Ini fresh money, lebih ke fresh money ya kan. Itu lebih, parah banget pokoknya. Dan kasihan, itu orang-orang tua ininya, targetnya. Terus yang penipuan lain itu yang masih zaman dulu sih Baju, tapi sampai sekarang masih dilakukan adalah lewat telepon. Yang dia itu storytelling dulu. Jadi telepon gitu ya Din ya, terus cerita gitu kan, pakai kronologi pakai kronologi bener. Kayak kok dia itu pas gitu loh, tahu kalau si yang mau ditipu ini adanya perempuan, tinggalnya di sini dan sendirian, dan seterusnya. Pokoknya storytellingnya sangat amat meyakinkan si korban gitu, untuk dia bisa datang ke ATM dan transfer gitu. Ada Maju, ada banget. Aduh, itu juga ngeri. Orang jahat banyak ya. Iya, orang jahat. Kira orang jahat cuma gue. Baju tuh nggak jahat, Baju tuh cuman ya covernya doang, padahal mah enggak gitu. Emang begitu, sama aku juga gitu. Nggak jahat, covernya doang, padahal iya. Sama aku juga kalau ngomong ya apa sih gitu, ya udah gitu. Freud gimana ya di sini gitu, kan nggak ada manis-manisnya gitu kan. Iya gimana, bisa bantu apa? Enggak, aku mah nggak gitu orangnya, tapi emang kayak gitu kan. Padahal mah ya jahat. Sama kayak Baju. Iya tapi beneran gitu Maju, itu tuh masih ada di sekeliling kita banyak banget. Dan tadi tuh aku ingat scene yang ada di drama Korea lagi, judulnya Startup. Dia itu emang ahli coding. Waktu itu orang IT, orang IT, timnya itu lagi lomba, dan ketika masuk final dia mau menang, ada kompetitornya dia yang hack aplikasinya si ini, si yang dia ini. Karena dia itu dari ini Baju, kan judulnya Startup, jadi dia tuh dari bukan siapa-siapa gitu loh, dari bukan siapa-siapa. Kalau yang kompetitornya ini memang udah dia menang banyak lomba segala macam gitu. Kok aku mau disaingin sama si anak baru ini gitu, anak bau bawang ini, dihack lah, dimasukin virus gitu. Terus? Tapi karena dia anaknya pintar ya Baju,
tahu gitu. Tapi yang tahu itu bukan si pentolannya, jadi dia lagi keluar gitu, terus waktu ngebuka gitu kan, dia istirahat, diserangnya itu di istirahat di detik terakhir Baju. Memang pintar sih, ya biar dia nggak menang aja gitu kan di detik-detik terakhir waktu mau pengumpulan si startup ini. Tapi ya karena drama kan, akhirnya ya happy ending gitu, terselamatkan kayak gitu. Tapi di sini tuh aku mau menggaris bawahnya itu ya itu tadi gitu, dia bisa menyelamatkan yang sudah dihack tadi itu. Nah ini dia yang pengen kita bahas juga, gimana cara memulihkannya untuk akun-akun yang sudah terlanjur dihack, bahkan emailnya udah diganti, passwordnya udah diganti, udah kita nggak punya akses lagi untuk membuka akun itu. Gimana caranya? Dihack balik Baju. Itu canggih-canggihan kan sebenarnya. Iya, canggihan. Nah berhubung gua nggak canggih Baju hubungin hacker ini deh. Yang lebih canggih deh, ada di sini Bjorka. Hari ini inget Bjorka bener. Nah, cara memulihkan akun yang diretas. Ya, kalau untuk Instagram, ya hampir semuanya sih, mau Instagram, Facebook, TikTok mungkin ya, atau YouTube mungkin, nggak tahu saya juga. I don't know kalau YouTube ya. Itu bisa dengan melaporkan kayak misal Instagram, report ke Instagramnya bahwa akun saya diretas, terus nanti itu ada step-step yang harus kita ikuti di situ ngisi lagi gitu ya. Salah satunya itu kalau misalnya di akun kita ada foto kita, itu bisa kita selfie, video selfie. Tapi kan foto Baju juga udah diganti sama dia. Enggak, masih utuh, semuanya masih utuh. Postingannya masih lengkap sih Din. Nah, foto profilnya juga. Foto profilnya udah diganti. Nah itu foto profil itu Baju. Enggak, tapi di situ yang diminta karena kalau ada postingannya. Oh iya, ada sih foto postingan Baju yang di bawah lama banget itu kan zaman-zamannya selpongan kan. Zaman yang HP masih pakai tongsis. Nah itu selfie dari depan, dari samping kiri kanan atas bawah, pokoknya di videoin lengkap. Tapi selalu ditolak Din. Ignored. 2 kali ditolak kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang memang kalau lagi diretas, dihack gitu, bisa kok nyari-nyari cara memulihkannya tuh, ada di YouTube, ada di TikTok, di mana-mana cara memulihkan. Tapi belum tentu berhasil ya kan, benar. Tergantung kasusnya seperti apa dulu. Iya betul, tergantung juga karena nggak semuanya bisa gitu. Karena kan teknologi itu kan berkembang ya Baju. Cara mereka mencuri pun juga semakin berkembang gitu. Cara mengatasinya pun juga akan berkembang otomatis. Ya yang enak itu ya yang enak ya. Ya itu tadi itu sih canggih-canggihan. Hacker dilawan hacker juga. Di-hack juga. Masalahnya nyari temen yang pinter yang hack-hack gitu. Coba ya, aku penasaran deh. Aku penasaran ya kasus aku ya. Iya. Nah itu belum tentu bisa juga gitu. Ada pun juga yang kata temenku kan harus bayar 2 digit itu sampai 50 juta. Lapor dulu. Lapor gitu Pak kan. itu. Ya lapor Pak. Jadi gimana caranya kita mencegah gitu, biar kita nggak kena hack, betul. Akun apapun itu ya, nggak cuma Instagram aja loh. Melek info dan update terbaru. Gitu karena itu di teknologi itu berkembangnya itu cepat banget gitu. Iya. Dan intinya juga jangan pernah memasukkan username dan password untuk alasan apapun. Dan hati-hati dengan tiap link yang kita terima ya kan. Benar. Dan biasanya tuh ada iming-imingnya dulu ya Baju. Nah itu dia, karena kita tergiur sama iming-imingnya itu kadang-kadang tuh langsung gini caranya gini, ya udah diklik. Nah gitu biasanya. Terus untuk mencegah lagi itu jangan ngecas HP di tempat umum. Iya, kalau ini penipuan yang satu lagi gitu kan. Yang tadi tuh yang duitnya dicuri sama hacker itu gitu. Kalau misalnya di tempat pengecasan HP di public area itu dia menyediakan ini Baju kabelnya. Kabel data itu ya. Iya betul. Entah Type C atau apapun itu kan. Itu atau iPhone itu. Nah, itu tuh kabelnya dari dia gitu. Jadi kita tinggal nyolokin aja. Do not ever do that. Yes. Karena never, jangan. Karena itu adalah kabel data. Betul. Sekali Baju. Bener banget. Jadi mending
kita bawa charger kita sendiri, kita colokin dah tuh di situ, ya kan? Atau lebih aman lagi, ini lebih aman karena kita nggak mau masukkan apapun gitu kan ya Baju ke tempat pengecasan umum itu, bawa powerbank gitu. Ini disampaikan sendiri sama ahli IT. Aku lihat videonya di Instagram. Iya benar. Mending powerbank ya. Iya, mending powerbank. Dan selalu cek gitu ya Baju, kalau powerbank itu ada isinya gitu ketika kita mau berangkat. Pergi. Iya. Yes, that one. Terus pakai strong password ya Din ya. Untuk semua akun yang kita punya, email yang kita punya, pakai strong password. Pakai bahasa yang alay-alay yang ketebak gitu. Jangan pernah pakai tanggal lahir atau nama panggilan atau nama orang tua kita, nama apalagi kita. 1 2 3 4 5 sampai 10. Atau ABCD E F G. Jangan. No. Pakai kode-kode yang kayak dolar, kayak pagar, tanda seru, kayak itu yang nggak ketebak ya gitu, kan. Benar. Pokoknya yang alay-alay kayak zaman kita dulu gitu ya. Iya, di alay-alay. Misalnya kata bunga aja A-nya diganti 4 gitu kan, kayak gitu kan. Iya benar. G-nya itu 9 atau B-nya tuh 8 gitu. Nah, kayak gitu. Ya yang alay-alay Ya aja. pokoknya yang alay. Nah, terus di-update ya Baju, terus dicatat dan dikasih tanggal. Iya, dicatat di buku yang sekiranya rahasia cuma kita aja yang tahu gitu. Atau semua password. Benar. Atau di note di HP yang bisa ada passwordnya. Note itu nggak bisa dibuka karena itu ada passwordnya. Ada Baju. Ada aplikasi itu. Ada memang. Jadi silakan gitu, bisa di mana aja senyamannya. Intinya di-update gitu, ada tanggalnya, tanggal berapa, passwordnya ini. Nanti diganti lagi secara berkala gitu ya Baju. Berkala banget bahasa gue. Kayak gitu, terus tanggal lagi, terus dicatat lagi. Terus ada juga untuk pencegahan ini, jangan tergoda dengan tawaran admin. Oh iya, kan ada orang-orang yang tiba-tiba menghubungi kita untuk menawarkan bantuan menjadi admin gitu, dan mengiming-imingi dengan viewer yang akan lebih tinggi gitu kan, follower yang akan lebih banyak. Itu hati-hati banget. Jangan kita biarkan orang lain untuk menyetir akun kita gitu, apalagi dari dalam ya, mereka masuk ke ruang kita. Waduh, itu bahaya banget. Jangan sampai. Jangan tergoda. Nah, ini ada filosofi kehilangan ya. Jadi untuk teman-teman ini sebenarnya saya mau menasihati diri sendiri. Menasihati diri sendiri dan menghibur diri sendiri gitu kan. Bahwa ketika kita kehilangan akun yang dengan follower yang udah sebanyak itu, dengan pintu rezeki yang sudah dari mana-mana dari akun itu ya, ada dari endorsement, ada dari viewer, ada kerjasama lainnya dan sebagainya. Itu tenang, itu cuma akun. Kamu cuma kehilangan akun Instagram, bukan kehilangan suami dan anak-anak. Iya, karena itu yang dibilang Maya Estianti. Iya benar. Jadi Maya itu kan dulu, ini cerita dikit ya, waktu dia mengalami perceraian dengan Ahmad Dhani, itu kan seluruh dunia juga tahu kayaknya bahwa suaminya tuh direbut sahabatnya sendiri, terus hak asuh anaknya diambil sama Dhani gitu. Dan dari situ Maya itu cerita di mana-mana Din, bahwa kejadian itu bikin dia lebih merelakan apa yang sudah hilang. Kalau dulu katanya kehilangan iPod aja dia bisa mencak-mencak, bisa ngamuk-ngamuk. Setelah kejadian itu dia lebih chill, lebih kalem. Ya udah, memang semuanya udah Tuhan yang mengatur gitu. Kita mau apa, Tuhan yang ambil ya. Tuhan yang ambil. Silakan ambil aja Tuhan gitu kan. Nanti, apalagi gitu ya Baju yang mau diambil. Apalagi yang mau diambil silakan sampai ke Tuhan titik gitu. itu ya Baju. Iya, sampai ada di titik seikhlas itu. Dan apa yang sudah diambil biasanya kalau kita memang nggak bersalah ya, ada balasannya yang lebih baik dari yang hilang itu. Benar. Ya Baju, itu aku percaya tuh kalimat yang terakhir. Allah itu akan ngasih lebih yang kita itu belum tahu apa gitu. Itu hadiah nanti yang akan dikasih sama Tuhan. Kita belum tahu apa karena kita dikasih dulu nih, coba dulu nih gitu. Sakit loh gitu. Kayak dikasih jatuhnya dulu gitu. Makanya saya juga ya udah, saya stop blaming myself gitu kan. Diikhlasin aja, bahkan daun yang gugur dari pohon ke tanah aja udah ditentukan sama Allah. Iya. Kenapa kita bingung? Kenapa kita bisa
berlarut-larut sedihnya gitu. Dan menyalahkan diri sendiri, itu benar Baju. Nah aku juga yang sebenarnya Baju, waktu Mbak Juju ngasih tahu kalau di retas itu aku kaget, tapi chillnya Mbak Juju tuh berasa gitu. Tapi kamu jangan report ya Din, jangan ini lah, padahal tuh aku mau report serius. serius itu aku udah buka Instagram, udah buka DM aku yang kan kita sering Baju sering tag aku kan gitu kan. Nah aku tahu Instagram Baju di retas itu kan ya dari DM itu gitu. Itu aku udah buka DM Baju, terus muncul notifikasi jangan di ini banyak banget gitu. Aku tutup Instagram. Aku baca WhatsApp Baju lebih lengkap gitu. Iya, jangan di-report. Kamu jadi silent follower aja. Kita lihat sampai di mana dia memanfaatkan akun saya gitu kan. Benar. Nah, itu salah satu strategi saya juga. Iya, terus tadi waktu kita ketemu terus Baju cerita, Putinnya jalan ini. Mbak gua nih gitu. Jangan macem-macem sama orang yang punya kepribadian seperti Vladimir Putin, which is me. Kayak don't mess around with me gitu. Kayak you mess around with the wrong person gitu with wrong person. Nanti balasannya lebih berat lagi, ya kan? Tunggu aja. Wait and see. Bahkan saya udah mikir nih, kalau suatu hari tuh kan terus udah berstrategi gue suatu hari akun saya nggak balik lagi, dengerin ya buat kamu yang mengambil akun Instagramku, ya kan? Kalau akunnya nggak balik lagi ke saya, ya kan? Sebelum saya melakukan sesuatu untuk mereport dan menghilangkan akun itu, saya akan bikin kamu kena mental dulu. Gimana caranya? Kena mental dulu, tunggu aja ya. Benar gitu. Lu jangan sama gue, don't mess up with me, oke? Ya kan tadi aku mau bilang, lu jangan sama gue, gue baik. Baik banget gue mah, ya kan? Yaudah teman-teman, mudah-mudahan kita dijauhkan ya Baju dari penipuan ini. Dan tadi kita juga udah kasih tips buat gimana cara mencegahnya gitu. Dan update aja sih ya Baju, itu lebih tepatnya update untuk apapun info tentang teknologi saat ini ya. Yes. Thank you sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.